Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Ya, syukurlah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, harus tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Ya. Karena saat ini kita masih terus dilanda apa? Virus Corona. Ya, oleh karena itu harus tetap jaga kesehatan kalian. Harus juga menaati protokol kesehatan yang berlaku. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya marilah kita mengawalinya dengan doa. Mari kita semua berdiri untuk berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Silakan dulu anak-anak. Jadi hari ini kita akan masuk pada materi terakhir dalam semester ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Namun sebelum kita masuk pada materi ini, coba kalian perhatikan tulisan yang ada di depan layar. Sama-sama baca coba. Pendidikan mempunyai dari orang lain, tapi buahnya manis. Ya, jadi pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis. Jadi itu pendapat dari Aristoteles. Oleh karena itu Ibu harap agar kalian tetap semangat ya. Semangat dalam belajar agar bisa menjadi generasi penerus yang pintar dan hebat ya. Karena bagaimanapun memang dalam mengenyam pendidikan itu pasti ya rasanya pahit karena kalian harus kuat belajar, berusaha ya, tetapi pada akhirnya kalian akan menuai buah yang manis ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Kompetensi dasarnya yang harus kita capai yaitu 3.9, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca. Terus 4.9-nya meringkas isi teks eksplanasi berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang dibaca. Itu kompetensi dasarnya. Terus tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu setelah membaca contoh teks eksplanasi berjudul gempa bumi dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi, menyebutkan 4 ciri teks eksplanasi, menemukan gagasan umum dari teks eksplanasi, serta dapat menulis ringkasan isi teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Nah, sekarang garis besar kegiatan kita hari ini yaitu kegiatan belajarnya secara berkelompok atau diskusi. Ya, jadi nanti pada saat pembelajaran kalian mencari informasi dalam bentuk kelompok. Terus agendanya yaitu penjelasan umum yang contohnya seperti Ibu sebentar ada jelaskan. Terus yang berikut mencari berbagai informasi untuk menemukan materi yang dipelajari itu
dibagi berdasarkan fenomena-fenomena alam yang terjadi. Ya, jadi kelompoknya sudah kita bentuk. Silakan kalian diskusi sesuai dengan materi yang dibagi, yaitu materi kelompok petir membahas mencari mengenai pengertian teks eksplanasi, materi kelompok hujan mencari tentang ciri-ciri teks eksplanasi, materi kelompok pelangi tentang menemukan gagasan umum teks eksplanasi, dan materi kelompok embun yaitu mencari tentang meringkas teks eksplanasi. Silakan kalian duduk dalam bentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ya anak-anak, silakan kalian diskusi dalam kelompok masing-masing untuk menemukan ya tugas-tugas yang sudah Ibu bagikan tadi dengan berpedoman pada bacaan ini. Itu contoh teks eksplanasi tentang gempa bumi. Silakan kalian baca teks eksplanasi gempa bumi ini untuk menemukan pengertiannya, ciri-ciri, gagasan umum, dan cara meringkas teks eksplanasi. Jadi setelah kalian baca contoh teks eksplanasi ini, silakan tentukan tugas-tugas tiap kelompok yang sudah dibagikan. Bisa mengerti? Bisa. Ya, kalian mencari tentang apa? Pengertian teks eksplanasi. Iya. Setelah kalian membaca bacaan tentang gempa bumi terus dengan video yang tadi, menurut kalian apa itu teks eksplanasi? Atau teks eksplanasi itu berbicara tentang apa? Tilde? Teks tentang sebuah fenomena alam. Oh iya, teks tentang sebuah fenomena alam. Lalu ada pendapat lain? Menurut saya teks Eksplanasi. Menurut saya teks eksplanasi terjadinya peristiwa alam. Oke, terjadinya sebuah peristiwa alam menurut Dina. Oke, kalau menurut Devi? Menurut saya teks eksplanasi seperti sebuah peristiwa. Oke, teks eksplanasi itu merupakan sebuah peristiwa. Bagus sekali. Silakan kalian tiga menyatukan ide pendapat kalian bertiga untuk tulis ya secara lengkap agar sebentar bisa dipresentasikan. Ya. Iya, jadi menurut kalian ciri-ciri dari teks eksplanasi itu apa? Menurut saya ciri-ciri teks eksplanasi berisi tentang fenomena dan rangkaian kejadian. Yang berisi tentang fenomena dan rangkaian kejadian. Kalau Ansih? Menurut saya berisi tentang informasi berupa fakta. Iya, benar sekali. Jadi ciri-cirinya ya benar, tinggal ditambah bahwa contoh bacaan di sana itu dia menggunakan kata-kata yang bersifat apa? Selain fakta, selain berisi fenomena tentang kejadian alam, itu apalagi selain itu. Jadi dia bersifat ilmiah. Jadi dia teks eksplanasi itu salah satu cirinya itu bersifat ilmiah. Iya, jadi kalian tentang cara menemukan gagasan umum teks eksplanasi. Bagaimana cara menemukan gagasan umum dari teks eksplanasi? Caranya harus bagaimana? Jadi cara menemukan teks eksplanasi adalah dengan membaca dengan cermat dan menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Iya, benar sekali. Jadi cara menemukan gagasan umum itu yang pastinya harus membaca dengan cermat. Terus menemukan kalimat. Bisa ditambahkan ya, Angel? Baik, saya akan menambahkan pendapat dari orang menyebutkan gagasan umum melalui kalimat utama. Iya, bagus sekali. Silakan kalian yang menyatukan ide kalian untuk nanti dipresentasikan.
Kalau menurut saya itu meringkas teks eksplanasi itu yang pertama harus membaca yang teliti. Iya, betul. Jadi yang pertama harus membaca itu. Baik, coba dari Nisa bisa menambahkan. Menurut saya teks eksplanasi itu kita menemukan gagasan umum pada paragraf. Tunggu. Lu jangan bilang begitu. Langkah yang kedua menemukan gagasan umum pada paragraf. Iya, tadi yang pertama kali Boy membaca dengan teliti, yang kedua menemukan gagasan umum tiap paragraf. Oke, yang ketiga, Kalau menurut saya, langkah yang ketiga menyusun gagasan umum yang telah ditemukan menjadi sebuah paragraf. iya bagus sekali. Silakan kalian satukan pikiran kalian untuk nanti dipresentasikan, ya. Ya, waktu diskusi kalian sudah selesai. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Semua sudah selesai kan? Sudah. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok petir. Saya mewakili kelompok petir untuk membacakan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam bisa terjadi. Oke, tepuk tangan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok Hujan. Saya mewakili kelompok Hujan akan membacakan hasil diskusi kami. Menurut kami, ciri-ciri teks eksplanasi berisi tentang satu, fenomena dan rangkaian kejadian. 2, berisi tentang informasi berupa fakta. 3, berisi tentang informasi ilmiah. Sekian dari diskusi kami, saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok Pelangi dan saya mewakili kelompok Pelangi akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, menurut kami cara menemukan langkah-langkah dalam gagasan umum adalah sebagai berikut. A. Bacalah teks dengan cermat. B. Menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. C. Menyimpulkan gagasan umum melalui kalimat utama. Inilah hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Iya. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok Embun akan mewakili kelompok kami. Saya akan membaca hasil diskusi kami. Menurut kami, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi itu sebagai berikut. Yang pertama, harus membaca dengan teliti. Yang kedua, menemukan gagasan umum pada tiap paragraf. Yang ketiga, menyusun gagasan umum yang telah ditemukan menjadi sebuah paragraf. Yang terakhir, keempat, meringkas paragraf yang telah disusun oleh bahasa sendiri. Sekian hasil diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Setelah Ibu melihat, mendengar apa yang sudah kalian presentasikan dari tiap-tiap kelompok, dan sekarang saatnya kalian mengerjakan LKPD yang sudah disusun. Jadi setelah kalian mencari materi, sudah menemukan, sekarang saatnya kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD. Ya. Jadi kerjanya tetap dalam bentuk kelompok.
Saya dari kelompok petir akan membacakan hasil kerja kami. Nomor 1. Jelaskan pengertian teks eksplanasi. Menurut kami, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. 2. Sebutkan 4 ciri teks eksplanasi. 1. Struktur teks terdiri atas identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, ulasan atau simpulan. 2. Teks eksplanasi bersifat informatif. 3. Teks eksplanasi berisi informasi fakta. 4. Teks eksplanasi berisi informasi ilmiah. 3. Tentukan gagasan umum pada masing-masing paragraf teks eksplanasi berjudul Gempa Bumi. Paragraf pertama, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Paragraf kedua, berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Paragraf ketiga, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. 4. Buatlah ringkasan dari teks eksplanasi berjudul Gempa Bumi sesuai gagasan umum yang kamu temukan. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapis batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Gempa vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Terima kasih. Saya dari kelompok hujan akan membacakan hasil kerja kami. Nomor 1, jelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Nomor 2, sebutkan 4 ciri teks eksplanasi. 1. Berisi tentang fenomena dan rangkaian kejadian. 2. Berisi tentang informasi berupa fakta. 3. Berisi tentang informasi ilmiah. 4. Berisi tentang informatif. Nomor 3. Temukan gagasan umum pada masing-masing paragraf teks eksplanasi berjudul Gempa Bumi. Nomor 1. Paragraf pertama, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Paragraf kedua, berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik
terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Paragraf ketiga, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Nomor 4, buatlah ringkasan dari teks eksplanasi berjudul gempa bumi sesuai gagasan umum yang kamu temukan. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Sekian dan terima kasih. Ya baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini berakhir, siapa yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita sudah belajar tentang pengertian teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lain-lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah 1. Struktur teks terdiri atas identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, ulasan atau simpulan. 2. Teks eksplanasi bersifat informatif. 3. Teks eksplanasi berisi informasi fakta. 4. Teks eksplanasi berisi informasi ilmiah. Yang ketiga, cara menemukan gagasan umum teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utama tiap paragraf. Yang ketiga, simpulkan gagasan umum melalui kalimat utama. Yang keempat, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks eksplanasi dengan teliti. Yang kedua, temukan gagasan umum pada setiap paragraf teks eksplanasi yang dibaca. Yang ketiga, susunlah gagasan umum yang telah ditemukan menjadi sebuah paragraf. Yang keempat, meringkas paragraf yang telah disusun dengan kata-kata sendiri. Iya, Ma'am. Ya, mari kita berikan semangat kepada kita yang sudah membantu ibu untuk ya anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Senang tidak? Senang. Iya. Kalian merasa senang karena apa? Karena kita telah belajar menggunakan fokus. Oke, karena kita telah belajar menggunakan fokus. Apa lagi? Kalian senangnya karena apa? Kami sangat senang karena hari ini kami semua aktif dalam berdiskusi. Iya, hari ini semuanya aktif dalam berdiskusi. Jadi ibu harap untuk pembelajaran yang akan datang semuanya harus aktif seperti hari ini ya. Ya. Baik. Oh iya, ibu juga akan membacakan nilai atau penghargaan dari tiap-tiap kelompok yang tadi sudah kalian presentasikan, supaya bisa menjadi motivasi atau semangat untuk kalian Belajar. Ya. Baik, nilai kelompok petir mendapat nilai 95. Tangan.
Kelompok. Oh ya, ada tugas untuk kalian. Silakan kalian mengerjakan tugas individu ya. Tugas masing-masing itu di buku paket siswa halaman 155 kegiatan pembelajaran 5.4. Sudah jelas dengan tugasnya? Sudah. Ya, jadi besok dikumpulkan. Ya. Ya anak-anak, sebagai akhir dari pembelajaran ini, Ibu ada sebuah pantun untuk kalian. Jauh kota Irian Jaya, indah sungguh cendrawasih. Cukup sekian dari Ibu, untuk perhatiannya terima kasih. Sebelum kita semua kembali ke rumah kita masing-masing, marilah kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita semua berdoa. Sudah. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang semua.